되게 해주는 건 네 실력밖에 없어. 이런 씨 목 같은 게 확! 제가 직접 확인하겠습니다. 어서 가서 그날 구해. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 5 drama Tomorrow yang dirilis tahun 2022. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Saat prajurit akan membunuhnya, Junggil datang kemudian mengatakan jika menyentuh selai rambut wanita ini, dia akan menggoroknya. Junggil kemudian memeluk Gurion. Sudah lewat 1 tahun, Gurion masih mengalami mimpi buruk ketika dia ditangkap suku barbar. Junggil mengajaknya ke dokter esok hari. Setelah dari dokter, orang-orang melihat dan membicarakan Gurion, mengatakan menjijikan dan tidak tahu malu. Keesokan harinya, mereka disuruh mandi di sungai untuk menghapus dosa. Gobdan bertanya dosa apa yang telah mereka lakukan. Gurion mengatakan mereka berdosa karena kembali dalam keadaan hidup setelah ditawan suku barbar. Para penggosip menyebarkan rumor mereka melacurkan diri agar bisa kembali. Suatu malam, ibu Junggil memberitahu pejabat sipil Sinpung meminta izin kepada raja untuk menceraikan istrinya karena istrinya kembali setelah ditawan dan dinodai oleh suku barbar. Dia kemudian mengatakan akan mencarikan Junggil istri baru. Junggil mengatakan wanita menjadi korban karena negara terlalu lemah dan para pria gagal melindungi negara ini. Dia melarang ibunya untuk membicarakan hal ini lagi. Keesokan harinya, sekelompok pria ngegosipin Gurion mengandung anak orang barbar. Seseorang melihatnya pergi ke dokter untuk menggugurkan anaknya. Junggil bertanya pada mereka siapa yang menyebarkan rumor itu. Mereka menjawab tidak tahu. Yang mereka tahu semua orang membicarakannya. Ibu Junggil dan Gurion datang ke tempat itu setelah penjaga mereka memberitahu. Ibunya menyuruh mereka pergi. Dia menyalahkan Gurion dengan mengatakan kalau tak ada api, masakan ada asap. Di rumah, ibu mertua Gurion memberikan belati. Dia minta Gurion mengakhiri hidupnya untuk menjaga kehormatan keluarga. Keesokan harinya, Gurion dan Gobdan datang ke pasar. Di jalan, semua orang membicarakan dan menghina mereka. Seorang pria menyiram air ke arah Gurion, kemudian melempar batu. Yang lainnya ikut-ikutan melempar batu dan sayuran hingga Gurion jatuh. Gobdan melindungi Gurion hingga dia tewas. Di hari yang lain, Gurion berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Junggil menahannya. Gurion mengatakan rumor tanpa bukti itu terus menyebar. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan melakukan apapun. Dia juga hanya akan menghalangi kesuksesan dan karirnya. Junggil mengatakan dia tidak berniat mewujudkan mimpinya dengan mengorbankannya. Dia memohon pada Gurion jangan pernah lagi melakukan hal nekat seperti ini. Suatu malam, 2 orang pria ngegosip. Dia mengaku pernah tidur dengan Gurion. Junggil tanpa ampun langsung membunuh mereka. Dia akan menghabisi semua bajingan yang berani menghina istrinya. Saat dia jalan, tiba-tiba muncul Gurion. Dia menyuruh Junggil untuk menyingkirkan pedangnya. Gurion mengingatkan tugasnya adalah melindungi rakyat. Junggil mengatakan fitnah kejam itu terus menyebar setiap hari. Dia tidak punya pilihan selain menghabisi mereka sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dia mengotori tangannya dengan darah hina mereka demi melindunginya. Gurion mengatakan seharusnya dia menuruti perkataan ibunya untuk menceraikannya, atau akan lebih baik jika dia tidak pernah kembali kemudian pergi. Di rumahnya, Gurion mengakhiri hidupnya. Dia tidak bisa hidup dengan melihat suaminya kehilangan jati dirinya yang disebabkan olehnya. Tiba di rumah, Junggil melihat ibunya menyuruh menyingkirkan tubuh Gurion agar beritanya tidak tersebar. Junggil menyuruh mereka berhenti. Dia meraih tangan Gurion, kemudian menangis saat melihat wajahnya. Junggil memeluknya. Dia minta maaf dan tidak rela istrinya pergi dengan cara seperti ini. Kembali ke Jungwon, dia sekarang tahu alasan Gurion melepaskan kesempatan untuk bereinkarnasi dan menjadi kepala tim di MR, yaitu agar tidak ada lagi yang merasakan penyesalan seperti dirinya. Junwon bertanya apakah Junggil tahu. Direktur memberitahu Junggil direinkarnasi dengan semua ingatan tentang Gurion terkunci.
Biasanya hanya perlu satu reinkarnasi untuk menghapus semua ingatan. Tapi Junggil datang ke Jumadeng dengan luka yang begitu dalam di jiwanya. Terlihat Junggil sedang mengerjakan tugasnya menjemput arwah. Arwah itu bertanya apakah dia bisa bertemu dengan putranya yang mengakhiri hidupnya 5 tahun yang lalu. Junggil memberitahu dia tidak bisa bertemu dengan putranya. Mungkin sekarang putranya berada di neraka, menjalani hukuman berjalan selamanya. Takdir putranya sudah terputus darinya. Meski bereinkarnasi berulang kali, dia dan putranya tidak akan bisa bersama lagi. Itu harga yang harus dibayar jika mengakhiri hidup. Selanjutnya ponsel Gurion bunyi. Gurion melihat energi negatif Rucoy 95%. Guys, Rucoy adalah reinkarnasi dari Gobdan, Dayang Gurion. Mereka kemudian meeting membahas Rucoy. Junwong mengatakan dia sangat populer, semua akan menggila saat melihat dia di televisi. Lim Ryong memberitahu beberapa kali Rucoy bicara pada media memiliki masalah kesehatan akibat jadwal yang padat. Junwong memberitahu ada juga yang membencinya. Dia tidak pernah membuat masalah secara pribadi, tapi dia suka bicara dengan lugas. Mereka memenuhi kolom komentar dengan kata-kata jahat saat dia live. Di kantor manajemen Rucoy, mereka menyamar sebagai pengawal Rucoy yang baru. Direktur manajemennya marah karena ada foto Rucoy dengan seorang pria tua beristri, yaitu wakil presidir grup Mindong. Rucoy menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia datang ke hotel untuk bertemu dengan temannya. Tiba-tiba wakil presidir Mindong memanggilnya. Sebelumnya, mereka pernah bertemu saat syuting iklan. Mereka kemudian masuk ke dalam lift dan turun di lantai yang sama. Rucoy merasa seorang pria mengikutinya. Pria itu mengambil foto Rucoy dengan wakil presidir Mindong. Wakil presidir Mindong masuk ke kamarnya dulu. Kemudian teman Rucoy menghubungi, memberitahu dia tidak bisa datang dengan alasan pacarnya sakit. Guys, mereka menjebak Rucoy. Rucoy mengatakan pada direkturnya itu hanya kebetulan. Dia minta mereka untuk menutupi masalah ini. Direkturnya memperkenalkan pengawalnya yang baru, sementara Junwong menjadi manajernya. Di mobil dia bertanya apakah mereka pernah bertemu. Gurion tampak familiar baginya. Lim Ryong mengaku mereka adalah pengawalnya di konsernya 2 tahun yang lalu. Saat sedang sendiri, Solino menghampirinya. Rucoy menyuruhnya pergi karena tempat itu bukan area untuk merokok. Solino mengatakan dia sangat ketus. Pantas saja selebritas pria takut bicara dengannya. Dia juga sudah lama mengajaknya makan malam, tapi ditolak terus padahal dia bukan mengajaknya tidur bersama. Rucoy menyebut Solino bajingan, kemudian pergi. Di kamar ganti, girl group baru bernama Lavina datang memberikan album baru mereka pada Rucoy. Rucoy suka dengan lagu mereka. Dia kemudian memberi mereka semangat. Meski sulit bekerja sama, grup lebih menyenangkan daripada bekerja sendiri. Pak Songai, leader Lavina, ingin foto bersama dengan Rucoy untuk diposting di akun media sosialnya yang baru. Pak Songai minta yang lainnya untuk tunggu di luar. Saat berdua saja, Rucoy mengatakan sebaiknya dia mengurus anggota grupnya daripada bermain media sosial. Rucoy tahu dia adalah pemimpin yang suka merundung di grupnya. Pak Songai mengatakan jangan ikut campur dan tutup saja mulutnya. Kemudian ngatain Rucoy idola tua. Saat dia akan memukul Rucoy, Gurion masuk. Sebelum pergi, Pak Songai mengatakan terima kasih untuk nasihatnya. Rucoy menunggu di belakang panggung untuk tampil gladi bersih album barunya. Ayahnya menghubungi, dia minta uang untuk berjudi. Jika Rucoy tidak mengirim uangnya, dia akan menemui reporter. Giliran Rucoy yang harus naik ke panggung untuk melakukan gladi bersih. Saat menari dan menyanyi, tiba-tiba dia pingsan. Junwong naik ke panggung, kemudian membawanya pulang ke apartemen. Setelah sadar, Rucoy merasa bodoh dan berpikir apakah lebih baik mati saja. Mereka hanya menganggapnya sebagai produk untuk dijual. Gurion mengatakan dia tidak boleh mati seperti itu. Meski dia tampak bagai bintang yang bersinar, namun dia hanyalah orang biasa yang kesepian, dengan banyak hal yang harus dipikul. Gurion mengatakan dia ingin menolongnya. 널 돕고 싶어. 우리한테 조금의 시간을 줘. Selanjutnya, Gurion mengatakan pada Junwong, Rucoy adalah tanggung jawabnya, dia harus selalu bersamanya. Sementara itu di kantor Junggil, kepala dari tim yang lainnya cerita, mereka baru saja dari neraka dan bertemu dengan Hadusu. Hadusu membicarakan tim manajemen resiko. Dia memberitahu Gurion mengakhiri hidupnya. Mereka tidak menyangka ternyata selain Gurion tidak memenuhi syarat, dia juga berasal dari neraka karena mengakhiri hidupnya. Setelah mendengarnya, Junggil langsung menemui direktur. Dia memberitahu selalu mimpi hal yang sama setiap kali dia tidur. Mimpi yang entah dari kenyataan, kehidupan masa lalu, atau lukanya. Namun ada Gurion di dalam mimpinya.
Apakah Gurion berhubungan dengan luka kehidupan masa lalunya? Jika tidak bisa menjawabnya, tolong bukakan kunci buku arwah miliknya. Direktur menjawab tidak bisa. Junggil kemudian bertanya apa alasan sebenarnya tim MR dibuat. Direktur menjawab untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia fana dan alam baka. Junggil mengatakan orang yang mengakhiri hidupnya bisa menyelamatkan siapa. Ini adalah kemunafikan yang melebihi penipuan. Sebelum pergi, dia memberitahu direktur akan mencari tahu sendiri mengenai masa lalunya. Di luar ruangan, penjaga memberitahu Junggil untuk kembali dan istirahat atas perintah direktur. Junggil tidak mau mendengar, dia memukul mereka, kemudian pergi. Di tempat yang lain, Solinu memperlihatkan video Rucoy jatuh di panggung pada Pak Songai. Solinu menyuruh Pak Songai mengaku dirundung oleh Rucoy di media sosialnya untuk menyingkirkannya selamanya. Di hotel, tiba-tiba monitor CCTV-nya burem. Sebelum security sempat menelpon bagian teknisi, Gurion dan Lim Ryong datang mengaku sebagai teknisi. Lim Ryong mengatakan dia melihat pria memakai topi yang menutupi mukanya, berjalan dengan alat pengacau sinyal di dekat lobi. Setelah security pergi, Lim Ryong menyalin video Rucoy yang sebenarnya saat di hotel ketika bertemu dengan wakil Presdir Mindong. Sementara itu di apartemen Rucoy, dia melihat berita mengenai foto dia bersama wakil Presdir Mindong dan berita mengenai Pak Songai yang mengaku dirundung olehnya. Rucoy membaca komentar jahat mereka. Agensi menghubunginya. Dia mengatakan reporter yang memiliki foto itu minta imbalan besar. Jadi dia minta waktu, tapi reporter itu malah menjualnya ke tempat lain. Dia menyuruh Rucoy untuk sembunyi sampai suasana mereda. Rucoy bertanya kenapa mereka membuat berita mengada-ngada dan mengganggunya. Ponsel Gurion dan Lim Ryong bunyi. Mereka melihat energi negatif Rucoy 97%. Di luar, reporter bertanya pada Junwong mengenai berita Rucoy yang kencan dengan pria beristri. Junwong menjawab dia akan memeriksa dan memberikan tanggapan. Junwong masuk ke dalam mobil, melihat berita Rucoy di hotel dengan pria beristri, kemudian mengecek energi negatifnya 98%. Junwong menghubungi Gurion. Gurion minta Junwong untuk melindunginya. Rucoy keluar dari apartemennya. Reporter langsung bertanya mengenai kebenaran beritanya. Junwong membawa Rucoy ke dalam mobil kemudian pergi dari tempat itu. Saat di lampu merah, Rucoy keluar dari mobil. Junwong mengejarnya, namun kehilangan jejaknya. Di belakangnya ada Gurion dan Lim Ryong. Gurion menyuruh mereka berpencar. Gurion melihat Rucoy ingin mengakhiri hidupnya. Gurion menghentikan waktu. Junggil tiba-tiba muncul di hadapannya. Junggil mengatakan beraninya dia menipunya dan menjadi bawahannya. Dia kemudian mengatakan sudah mengetahui Gurion adalah orang yang menyedihkan, yang mengambil nyawanya sendiri, orang lemah dan tidak bertanggung jawab, yang membuang hidupnya karena tidak sanggup bertahan. Gurion mengatakan dia tidak menipunya. Junggil menyuruh Gurion untuk membiarkan Rucoy mati. Gurion mengatakan dia tidak akan membiarkannya mati. Junggil kemudian menagih jaminan pertanggungjawaban malaikat maut yang mereka buat pada kasus Nayong. Gurion tidak bisa menolaknya atau melarikan diri dari kontrak itu. Seketika Gurion tidak bisa berjalan. Dia berlutut. Junggil mengatakan dia tidak bisa lagi mencampuri pilihan mereka dan hanya bisa mengamati. Rucoy tertabrak. Junwong datang melihat Junggil pergi. Lim Ryong menghentikan mobil yang ingin menabrak tubuh Rucoy di jalan, kemudian menghubungi ambulans. Sementara Junwong memeluk Gurion yang menangis. Ambulans datang, Rucoy dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Gurion datang ke apartemen Pak Songai. Dia bertanya siapa yang menyuruhnya untuk mengaku dirundung oleh Rucoy dan mengunggahnya ke media sosial. Pak Songai mengatakan dia akan membayar uang untuk tutup mulut. Gurion menamparnya. Akhirnya dia mengaku disuruh oleh Solinu. Solinu memberikan uang pada reporter yang membuat berita kejam Rucoy bersama pria beristri di hotel. Tiba-tiba Gurion muncul di hadapan mereka. Dia menendang Solinu, kemudian mengatakan dosanya banyak sekali dari kejahatan seksual hingga narkoba. Junwong datang ke kantor berita, meminta untuk menghapus berita Rucoy dan memberikan video klarifikasi saat Rucoy di hotel. Namun mereka tidak mau menghapusnya karena beritanya sudah tersebar luas. Tidak ada artinya jika mereka melakukan klarifikasi sekarang. Sementara Gurion mendatangi seorang pria yang dibayar untuk menulis 140.000 komentar jahat mengenai Rucoy. Pria itu beralasan hidupnya berat, dia kelelahan mengurusi ibunya di rumah sakit dan hutangnya terus bertambah. Setelah mendengar alasannya, Gurion memukulnya lagi.
Pria itu akhirnya mengaku dia bohong dan minta maaf pada Gurion. Gurion menggunakan kekuatannya, terlihat tangan dan wajah pria itu terbakar. Keesokan harinya, Lim Ryong memperlihatkan video Gurion mendatangi Billy, pembuat video gosip yang terkenal di internet. Billy melakukan live streaming. Dia memberitahu ayah Rucoy adalah preman terkenal dan pecandu judi. Ayahnya memberitahu Rucoy lebih memilih menjadi simpanan pimpinan perusahaan daripada menjadi artis. Billy menambahkan ternyata Rucoy menyukai akting adegan ranjang, kemudian tertawa. Tiba-tiba Gurion datang, dia menghajar Billy kemudian menghilang. Junwon melihat energi negatif Gurion 100%. Lim Ryong mengatakan Gurion melanggar peraturan pertama Jumadeng untuk tidak mencampuri urusan dunia fana. Lim Ryong kemudian memperlihatkan berita mengenai orang-orang yang diserang oleh penyerang misterius. Apa yang dilakukan Gurion sudah diberitakan. Lim Ryong sudah mencoba mencari Gurion, namun kekuatannya tidak cukup. Sebelumnya, Lim Ryong datang ke apartemen Solino. Terlihat mereka sudah babak belur dipukuli Gurion. Lim Ryong minta Gurion untuk menghentikan yang dia lakukan. Gurion akan terus melakukannya sampai orang seperti mereka tidak ada lagi. Lim Ryong menghalanginya pergi. Gurion mencekiknya dan melarangnya untuk menghalanginya. Lim Ryong memberitahu Junwon tidak banyak malaikat maut di Jumadeng yang bisa mengalahkannya. Junwon memberi saran untuk minta bantuan pada direktur. Lim Ryong mengatakan direktur tidak bisa membantu. Ada perintah penangkapan Gurion. Di Jumadeng, Hadusu dari neraka datang dengan pengawalnya menemui direktur. Hadusu datang karena dia mendengar Gurion membuat banyak keonaran dan direktur kesulitan mengendalikannya. Hadusu akan membawa Gurion ke neraka sebelum dia mengganggu dunia fana lebih jauh lagi. Adegan selanjutnya diperlihatkan ketika Gurion tiba di Jumadeng. Direktur memberitahu Gurion dia akan bekerja di tim pengawal sampai saatnya tiba, yaitu di masa yang akan datang. Manusia yang tertekan oleh beratnya hidup akan meningkat secara pesat. Begitu juga dengan manusia yang ingin mengakhiri hidupnya seperti dirinya. Nanti dia akan bertemu dengan orang terakhir yang harus dia selamatkan. Direktur memberitahu atasannya di tim pengawal, sama seperti dia telah melewati banyak rasa sakit. Gurion terkejut, ternyata yang akan menjadi atasannya adalah Junggil. Direktur mengatakan dia bukanlah pria yang dikenalnya. Meski berwajah sama, dia telah bereinkarnasi 2 kali. Junggil sangat menderita karena dia mengakhiri hidupnya, menggoreskan luka teramat dalam di jiwanya yang belum bisa disembuhkan meski sudah bereinkarnasi. Gurion sangat sedih mengetahui hal ini. Direktur memperkenalkan Gurion pada Junggil. Junggil memberitahu tim pengawal adalah tim yang paling dekat dengan hidup dan mati. Dibutuhkan kekuatan mental untuk bertahan. Gurion mengatakan dia akan melakukan apapun jika diberi kesempatan. Junggil menugaskan Gurion mengawal arwah penjahat pembuat keonaran di dunia fana dan ditakdirkan masuk neraka. Sebagai sesama penghuni neraka, dia pasti lebih mengenal mereka. Gurion menjawab dia akan melakukannya. Di rumah sakit, Ibu Junwon memijit tangan anaknya. Dokter mengatakan sudah setengah tahun berjalan. Tidak akan ada yang menyalahkannya jika sekarang dia ingin menyerah atas keadaan putranya. Ibu Junwon mengatakan jangan pernah bicara seperti itu. Dia yakin anaknya pasti kembali. Di Jumadeng, Hadusu mengumpulkan kepala tim. Dia menghasut mereka untuk mendukungnya mengambil posisi direktur di Jumadeng dan mengembalikan Gurion ke asalnya, yaitu neraka. Tertulis di peraturan malaikat maut yang membahayakan Jumadeng akan dicopot dari posisinya, dipanggil ke neraka, dan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Di ruang direktur, Lim Ryong dimutasi ke tim penjualan dan Junwon ke tim penyuntingan, sementara Gurion akan ditangkap oleh Hadusu. Saat membereskan berkasnya di kantor tim MR, Junwon teringat Junggil mengatakan ada Gurion di dalam mimpi buruknya. Kemudian teringat perkataan Lim Ryong yang memberitahu bisa melihat kehidupan masa lalu orang di dalam mimpi. Junwon menemui Lim Ryong. Dia tahu siapa yang bisa membantu mereka menyelamatkan Gurion. Lim Ryong bertanya siapa orang yang bisa menolong mereka. Selanjutnya Junwon datang ke kantor Junggil. Junwon memohon agar dia membantu mereka menolong Gurion. Junggil mengatakan semua berjalan sesuai peraturan. Gurion menipunya, tapi salah dirinya membiarkan penjahat seperti dia berada di sisinya. Junwon ngatain Junggil bajingan karena menyebut Gurion penjahat, padahal Gurion berada di situasi ini karena dia. Junggil mencekiknya, kemudian melemparnya. Junwon bertanya apakah dia tahu alasan Gurion muncul di mimpinya, dan alasan dia sangat membenci orang yang ingin mengakhiri hidup. Junwon menyuruhnya masuk ke dalam mimpi buruknya dan melihatnya sendiri. Junggil bertanya sejauh apa dia tahu. Junwon mengatakan dia tahu semuanya.
Junggil datang ke kantor tim penjualan, mengambil ID pegawai bawahan Lim Ryong, kemudian masuk ke dalam, melihat mimpinya. Mulai dari dia menanyakan nama Gurion, memakaikan pewarna di kelopak matanya, menikah dengannya, menghalanginya mengakhiri hidupnya, membunuh orang yang menyebarkan rumor, dan menangisi kepergiannya. Junggil menangis setelah mengetahui kebenarannya. Dia merasa sangat bersalah. Lim Ryong tidak menyangka dengan hubungan mereka. Dia bertanya apakah Junggil akan membantu mereka. Junwon mengatakan takdir mereka sudah terputus karena Gurion mengakhiri hidupnya. Namun dia yakin masih ada perasaan yang tertinggal. Mereka tiba di depan sebuah gedung. Junwon memperlihatkan video Billy. Dia mencari nama gedung di belakang Billy ketika dia live streaming. Billy terus memprovokasi Gurion agar datang. Saat ini dia sedang melakukan live streaming. Di belakangnya ada 3 pengawalnya. Dia menyuruh Gurion cepat datang. Tiba-tiba lampu mati. Junwon dan Lim Ryong lari menuju ke dalam gedung. Junwon menghidupkan lampunya. Mereka memohon agar Gurion berhenti. Terlihat semua pengawal dan Billy tidak sadarkan diri. Gurion pergi ke atap, disusul mereka berdua. Mereka minta Gurion untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Junwon mengatakan mereka harus menyelamatkan Rucoy. Lim Ryong memberitahu dia sedang dalam masa pemulihan. Gurion mengatakan ini cara dia untuk menyelamatkannya. Junwon mengatakan dia salah. Kemudian Junwon mengatakan semua orang yang dia selamatkan menjalani hidup dengan baik. Tapi kenapa dia merasa tidak bahagia? Jika dirinya tidak bahagia, apa gunanya menyelamatkan orang lain? Tiba-tiba Hadusu dan pengawalnya datang. Dia mengajak Gurion untuk kembali ke tempat mereka berasal. Gurion mengatakan dia akan ke sana sendiri setelah pekerjaannya selesai. Hadusu tidak mengizinkannya. Dia akan membawanya ke neraka dan memberikan sedikit penderitaan padanya. Tiba-tiba Junggil datang. Dia mengatakan Hadusu tidak perlu mengerjakan hal remeh seperti ini. Dulu Gurion adalah bawahannya. Ini salahnya tidak mengajarinya dengan baik. Biarkan dia yang mengurusnya. Jumadeng akan menyelesaikan masalah ini secara internal. Junggil menyuruh Gurion untuk menyelamatkan Rucoy. Mereka pergi. Hadusu menyuruh pengawalnya untuk mengejar Gurion. Di mobil, Gurion bertanya pada Junwon apakah direktur memberitahu mengenai masa lalunya. Dia menjawab iya. Bagaimana dengan Junggil? Junwon mengatakan dia datang atas kehendaknya sendiri. Junggil menghalangi pengawal Hadusu mengejar Gurion. Dia melawan mereka semua. Hadusu memukulnya. Junggil tidak memperbolehkannya lewat. Dia membiarkan dirinya dipukul olehnya hingga terluka parah. Kemudian memegang kakinya agar dia tidak pergi. Di rumah sakit, Rucoy membuka jendela. Gurion tiba-tiba muncul di hadapannya, kemudian memberitahu dia adalah malaikat maut. Rucoy minta Gurion untuk membawanya, karena dia sudah lelah berusaha melewati hari-harinya. Gurion memberitahu dia tidak pantas menerima penderitaan dan kesalahpahaman ini. Gurion mengatakan dia akan melindunginya, kemudian memeluknya. Selanjutnya, Gurion memerintahkan Lim Ryong untuk mengumpulkan dan membawa perundung ke ruang putih. Di tempat yang lain, Junggil dihukum atas apa yang dia lakukan. Hadusu bertanya kenapa dia membiarkan Gurion kabur. Junggil mengatakan dia tidak pernah melakukan itu. Direktur datang. Hadusu melaporkan Junggil membantu Gurion melarikan diri dan membuat bawahannya babak belur. Direktur mengatakan tidak mungkin Junggil menyelamatkan Gurion. Junggil sangat membenci Gurion dan tim manajemen resiko. Kepala dari tim yang lainnya membenarkan. Mereka mengatakan Junggil sering menghina tim manajemen resiko. Dia selalu membenci tim MR. Direktur mengatakan Junggil menggunakan jaminan pertanggungjawaban malaikat maut yang dibuat bersama Gurion untuk menghancurkan tim MR. Junggil membenarkan apa yang dikatakan direktur. Direktur kemudian bertanya pada Junggil, apakah yang dilakukan Gurion membalas para perundung juga bagian dari rencananya. Junggil menjawab benar. Direktur mengatakan Junggil tidak mematuhi atasan dan menyebabkan masalah. Dia menghukum Junggil menghabiskan 1 bulan dalam keadaan seperti ini dan pangkatnya diturunkan menjadi pegawai biasa selama 6 bulan. Junggil menerima hukumannya. Kemudian direktur menyuruh Hadusu untuk kembali ke neraka. Selanjutnya, Gurion menemui direktur. Dia minta maaf dan mengatakan akan menerima apapun hukuman darinya. Direktur memberitahu Junggil telah menanggung semua kesalahan yang dia lakukan. Dia sedikit membantu Junggil untuk mengambil keputusan. Semua keputusan dibuat olehnya.
Di ruang putih, Gurion menyuruh para perundung untuk menghapus semua komentar jahat tentang Rucoy yang mereka tulis dan membuat klarifikasi. Lim Ryong memberitahu tempat ini tidak memiliki pintu atau makanan. Mereka tidak akan bisa keluar sampai semua komentar dihapus. Mereka buru-buru mengerjakannya. Di apartemen, Gurion memberitahu dia sudah menyuruh perundung untuk menghapus komentar jahat dan membuat klarifikasi tentang dirinya. Rucoy mengucapkan terima kasih. Junwon melihat energi negatif Rucoy 26%. Selanjutnya, Gurion datang menemui Junggil. Dia bertanya bagaimana keadaannya. Junggil mengatakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang dia rasakan. Gurion bertanya kenapa melakukannya. Junggil balik bertanya kenapa tidak memberitahu mengenai hubungan mereka. Gurion mengatakan meskipun pernah menikah, takdir antara mereka telah terputus. Kalaupun masih ada rasa yang tertinggal, apa yang bisa mereka bicarakan? Setelah ratusan tahun berlalu, Junggil membenarkan apa yang dikatakan Gurion. Sebelum Gurion pergi, Junggil bertanya bagaimana dengan Rucoy. Gurion menjawab dia sudah pulih. Bagaimanapun caranya, dia akan menghentikan jika Rucoy ingin mengakhiri hidupnya lagi. Junggil kini paham tugas tim manajemen resiko. Keesokan harinya, Gurion bertemu dengan direktur. Direktur curiga Hadusu ingin mengambil posisinya dengan menggunakan masalah di tim MR sebagai alasannya. Direktur sengaja memberitahu masa lalu Gurion pada Junwon agar dia bisa menyelamatkannya. Tidak mungkin dia menyuruh langsung Junwon untuk menyelamatkannya karena akan memberikan celah pada Hadusu untuk menyerangnya. Namun dia tidak tahu Junwon akan melibatkan Junggil. Mungkin Junwon ditakdirkan datang ke Jumadeng untuk membantu Gurion dan Junggil menyelesaikan cerita dan perasaan yang masih tersisa di antara mereka. Gurion kemudian mengatakan saat mendengar perkataan Junwon, dia sadar orang terakhir yang harus dia selamatkan adalah dirinya sendiri. Pada akhirnya yang bisa menolong adalah diri sendiri. Direktur mengatakan tugas tim MR adalah membuat orang menyadari yang bisa menolong adalah diri sendiri. Dia kemudian bertanya apa yang Gurion inginkan karena dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Gurion minta tim MR menjadi tim tetap bukan tim sementara lagi. Renovasi kantor mereka sesuai dengan gaya masa kini dan mereka butuh tambahan anggota. Direktur mengatakan anggota timnya akan kembali menjadi 2. Kontrak Junwon hampir habis dan dia bekerja dengan baik. Direktur berencana memulangkannya lebih cepat. Di kantor tim MR, Gurion memberitahu sudah waktunya dia kembali. Junwon mengatakan dia akan merindukan saat Gurion memarahinya. Lim Ryong mengucapkan selamat jalan. Gurion mengatakan dia sudah bekerja dengan baik, kemudian mengucapkan selamat jalan. Junwon bangun di rumah sakit, ibunya langsung memeluknya, begitu juga dengan adiknya yang baru datang. 6 bulan kemudian, Junwon makan siang bersama dengan teman kerjanya. Tiba-tiba Junwon mendapat pesan menang tiket konser Rucoy. Ternyata salah satu temannya yang bernama Yongho juga fans Rucoy. Di ruang kantornya, Junwon melihat Yongho dimarahi oleh atasannya. Temannya mengatakan Yongho ingin mati karena selalu dimarahi setiap hari. Pada malam harinya, Junwon menghalangi Yongho yang ingin mengakhiri hidupnya. Gurion dan Lim Ryong datang. Mereka melihat Junwon berusaha menyelamatkan Yongho. Yongho mengatakan atasannya menyuruhnya untuk mengakhiri hidupnya saja jika tidak bisa mengerjakan tugas dengan benar. Dia berusaha keras untuk masuk ke perusahaan ini, namun sekarang dia tidak memiliki harapan. Yongho ingin melompat lagi. Junwon yang tahu dia fans Rucoy memberitahu dia punya tiket konser Rucoy. Junwon mengajaknya nonton bersama konser Rucoy. Mereka bisa pergi bersama, minum bersama, nonton konser bersama, dan menghina manajer mereka bersama. Itu akan menjadi kebahagiaan kecil untuk mereka. Yongho setuju untuk pergi bersama Junwon. Lim Ryong melihat energi negatif Yongho 30%. Junggil tiba-tiba datang. Gurion bertanya apakah dia telah kembali ke posisinya. Junggil mengatakan dia sedang menuju ke sana dan mendengar suara teriakan. Setelah Yongho pergi, Junwon bertanya siapa mereka. Gurion memberitahu mereka adalah atasannya yang lama. Lim Ryong mengatakan mereka belum mendapatkan anggota tim baru. Sebaiknya mereka memanggil Junwon. Gurion menyuruh menunggu 50 tahun lagi. Junggil mengatakan dia bisa membantunya mendapatkan anggota baru sekarang. Guys, ini maksudnya Junggil bisa membantu mencabut nyawa Junwon sekarang. Junwon melihat mereka pergi dan bertanya siapa mereka sebenarnya. 저승사자. Guys, drama Tomorrow selesai sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.